حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita dapatkan adalah apa? Ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang yang paling bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya, padahal sudah dekat dengan apa? Dengan tempat tujuan. Baik, kelanjutannya as-saminu wal ishrun, kebatilan Ali Al-Halabi yang ke-28, al-ihtijaju bi kalami ba'dil ulama il marjuh lihimayati ahlil bidah, berdalilkan dengan ucapan sebagian ulama yang lemah, yaitu bukan kita mengatakan ulamanya lemah, tapi pendapatnya lemah. Untuk apa? Untuk melindungi para ahlul bidah. Kalau sekedar kesalahan fikih, enggak kita katakan oh ini orangnya munharif atau mubtadi. Salah fikih biasa, ada pendapat pertama, pendapat kedua, yang ini yang rajih, ini yang marjuh, enggak masalah. Tapi masalahnya adalah ini adalah masalah-masalah prinsipil yang untuk itu dia ingin melindungi ahlul bidah. Taib fa'aliyul halabi fi kitabih manhaj salafis salih safhah 99 i'tadadahu bi kalamin li Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu i'tidaduhu, kesalahan dia adalah dia mencari kekuatan dari kalam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad afallahu an, semoga Allah memaafkannya, fihi lin wa husnudzan bi ba'dil munharifin. Beliau ahlu sunnah, Syekh Abdul Muhsin Abbad bagus, tetapi apa? Dalam kes Abul Hasan Al-Misri beliau kalam-kalamnya lemah. Taib, telah dibantah oleh siapa? Oleh Syekh Ahmad An-Najmi dan beberapa ulama yang lain. Di dalamnya ada sikap lembut dan juga apa? Baik sangka kepada sebagian munharifin. Karena seperti kata Syekh Muqbil di dalam kitab beliau apa itu namanya? Tufatul Mujib. Kadang apa? Kalau di hadapan kita dia keras, tapi kalau dia pergi ke Saudi ke hadapan para ulama maka akan bersikap lembut, menampilkan yang bagus-bagus sehingga ulama nanti memuji dia, tidak tahu tentang kebatilan dia. Baik. Al-mutasattirina bis salafiyah, yang berselindungkan, yang apa itu? Melindungi diri atau menutupi diri dengan tabir salafiyah. Faqala hafidhahullah, Syekh Abdul Muhsin mengatakan, manhajun sadid, yang namanya manhaj yang lurus adalah yuqawwimu ahlus sunnah, yuqawwimu ahlas sunnah wala yuqawwimuhum. Yuqawwimu ahlas sunnah, harusnya kita luruskan ahlus sunnah, wala yuqawwimuhum, bukan kita memerangi mereka. Betul, itu kalimat yang betul. Tetapi apa? Masalahnya adalah siapa yang dianggap ahlus sunnah sekarang? Wa yanhadu bihim wala yunahiduhum, yaitu kita tegakkan mereka, bukan malah kita berkelahi dengan mereka. Itu betul, hukum asalnya adalah seperti itu. Baik. Wa yasmu bihim wa la yasummuhum, kita meninggi bersama mereka, bukan malah meracuni mereka. Itu betul, semuanya betul kalimat ini. Cuma prakteknya ini yang keliru. Prakteknya adalah apa? Ahlul batil ini yang dibela. Baik. Wa manhajun yujammi wa la yufarriq, manhaj yang menyatukan, bukan memecah belah. Betul, kalau ini sesama ahlus sunnah. Kalau ahlul bidah dan memang dia ingin menyimpang, maka salah dia sendiri. Menjauh dari apa? Shiratal mustaqim, ini salah dia sendiri. Sudah terang-terangan dia keluar dari jalan ini, gimana kita katakan, oh dia masih ada di sini? Enggak, dia sudah di sana, jalannya sudah di sana. Gimana kita akan, apa itu, menipu mata sendiri? Sudah jelas jalan dia lain. Wa yalummu wa la yumazik, kita yalumu hampir sama dengan menyatukan, yaitu apa? Mengumpulkan dan bukan mencerai-beraikan. Itu betul. Baik. Cuma masalahnya adalah mereka itu yang mencerai-beraikan. Baik. Wa yusaddidu wa la yubaddid, kita luruskan bukan kita musnahkan. Ini kalimat bagus-bagus. Tapi apa prakteknya bukan untuk yang betul. Wa yuyassiru wa la yu'assir, mempermudah dan tidak mempersulit. Itu betul. Ila akhirih. Baik. Wa ma'adhunnu aliyan al-halabi yajhalu mawqifas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad afallahu anhu bi kitabihi rifqan ya ahlas sunnah bi ahli sunnah. Saya tidak menyangka Ali Hasan Al-Halabi tidak tahu sikap Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad afallahu anhu dengan kitab beliau rifqan ya ahlas sunnah bi ahli sunnah fi fitnati Abil Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, di dalam fitnah Abul Hasan.
wa rududa fadilati Syekh Ahmad An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi. Yaitu saya tidak yakin Ali Al-Halabi tidak tahu bantahan Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi alaih terhadap apa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bisa babi dzalikal mauqif, dikarenakan sikap yang keliru tadi. Wa ikhtiyarul Halabi kalam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad afallahu anhu fi amsali hadhil qadaya. Pilihan yang diambil oleh Ali Hasan Al-Halabi, yaitu apa? Dia memilih kalam Syekh Abdul Muhsin di dalam kes-kes kejadian-kejadian macam ini, yuwaddihu lana tijahah, akan menjelaskan kita kemana arah dia itu. Bi tasnifi kitab manhajis salafis soleh, di dalam menulis kitab manhaj salafus soleh. Tujuannya adalah untuk apa? Membela ahlul batil. At-tasi'u wal ishrun, yang ke-29, iskatun nasihin anil mubtadi'ah, berusaha untuk membungkam mulut para pemberi nasihat terhadap mubtadi'ah. Bitahwilihim sya'nat tabdi', dengan menakut-nakuti mereka tentang beratnya masalah tabdi'. Itu betul, masalah tabdi' ini berat, bahaya, haram. Tapi apa? Kalau itu dijalankan oleh ulama dan kita sekedar mengambil fatwa dan hujjah mereka, apa salahnya? Baik. Wa Aliul Halabi yata'ama anil hujjajil lati abrazahal ulama'u fil mubtadi'ah. Sementara Ali Al-Halabi berpura-pura buta terhadap hujjah-hujjah yang ditampilkan oleh para ulama tentang para mubtadi'ah alladzina jafa anhum, yang dia bela. Seperti apa? Iya Turas, seperti juga siapa itu? Abdul Hasan Al-Misri, juga Muhammad bin Hasan Al-Misri, dan siapa itu? Muhammad Abdurrahman Al-Maghrawi dan lain-lain. Raji' fi kitabih manhaj salafi shalih safhah 63 ba'da 200 fil hasyiyah. Baik, la syakka annal kalama fi syakhsin bila dawabita mu'tabiratin khatiratun jiddah. Tidak ada keraguan bahwasanya mengkritik seseorang tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang terpandang itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Ya, karena apa? Terancam dengan apa? Lidah akan digunting dengan api neraka, naudzubillah. Atau dada dicakar dengan apa? Cakar-cakar besi, cakar dari tembaga. Maka apa? Memang harus hati-hati. Hati-hati, lihat hujahnya. Bukan apa? Bukan semata-mata mengkritik orang lain, apalagi ternyata di dalamnya ada perasaan-perasaan individual dan seterusnya, naudzubillah. Enggak ikhlas. Wala yajuzu tasahulu fi dzalik. Tidak boleh kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Walakin idza qala ahadul ulama, akan tetapi apabila salah seorang ulama telah berbicara fi syakhs, tentang seseorang, wa abraza barahinah, dan menampilkan bukti-buktinya, bukan ternyata adalah apa? Sekedar apa? Kedengkian sebagian ulama, bukan, tapi hujahnya jelas dan buktinya itu terang. Wa hujajah, menampilkan hujah-hujah beliau. Wa bayyinatih, menampilkan keterangan-keterangannya. Bi tariqatin syar'iyyah, dengan apa? Metode yang disyariatkan, bukan dengan metode yang di dalamnya ada pengkhianatan dan tipu daya. Wala yastati'ul khusumu naqdaha bil hujaj, sementara lawannya tidak mampu untuk membatalkan hujah tadi dengan hujah. Adapun kalau alasan dibantah dengan alasan yang kuat, memang ini boleh. Saling apa? Menampilkan hujah. Siapa yang terkuat, itu yang kita pilih. Baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang betul-betul menyimak ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Jadi kita tidak semata-mata, oh ini ulama harus diikuti. Tapi apa? Lihat siapa yang hujahnya terkuat dari khilaf antar ulama tadi. Qal fala yajuzu lahumul inat. Maka kalau mereka sendiri sudah tidak mampu untuk membantah hujah dengan hujah, tidak boleh setelah itu mereka masih juga membangkang. Bal alaihim qabulul haqqi tawadu'an lillah. Bahkan mereka harus menerima kebenaran dalam rangka tawadhu' kepada Allah. Qala Abul Atahiyah rahimahullah, idza tadhaha as-shawabu fala tada'hu fa innaka kullama dhuqta as-shawaba wajadta lahu 'ala al-lahawati barda kabardil ma'i hina safa wa taba. Apabila kebenaran itu telah jelas, maka jangan engkau tinggalkan dia. Karena sesungguhnya engkau, setiap kali engkau merasakan kebenaran, merasakan bukan maksudnya pakai perasaan, tapi apa? Betul-betul tahu sampai merasuk ke dalam jiwa hujahnya tadi itu. Engkau akan mendapatkan ada rasa sejuk di tenggorokanmu tadi. Seperti sejuknya air ketika air itu adalah jernih dan lezat. Walaysa bihakimin man la yubali a'akhta'a fil hukumati am asaba. Dan bukanlah orang yang layak menjadi hakim. Laisa bihakim, orang ini bukan hakim.
siapa? Orang yang tidak peduli, orang yang tidak mengambil berat apakah dia salah di dalam hukum ataukah dia benar. Baik. Jadi hakim adalah orang yang tunduk kepada hujjah. Kama fi jami' bayanil ilmi wa fadlih li Ibnu Abdul Bar. Baik, ini syair yang bagus sekali. As-salasun yang ke-30 kita habiskan muka surat ini. Istiratul hujjati antakuna muqni'ah. Ali Al-Halabi mensyaratkan hujjah yang ditampilkan itu harus memuaskan. Nah, ini bukan syarat yang datang di dalam Al-Quran wa Sunnah. Berapa banyak orang yang Allah Ta'ala sudah mendatangkan hujjah banyak, tetap mereka itu tidak puas juga. Orang-orang kafir nggak akan puas. Baik. Qad salakal masyayikhu an-nasihuna turuqan syar'iyyatan fi dzalik. Para masyayikh yang memberikan nasihat, mereka itu telah menempuh jalan-jalan yang disyariatkan di dalam menampilkan hujjah. Walakinnal khalala anna aliyan al-Halabi lam yaqtani bi bayyinati ahli sunnah mahma azumat barahinuhum. Tetapi yang cacat adalah bahwasanya Ali Al-Halabi itu tidak merasa puas dengan bayinah-bayinah ahlu sunnah. Sebesar apapun bayinah tersebut, sebesar apapun bukti-bukti yang mereka datangkan, wa mahma sata'at hujajuhum, dan secerah apapun sinar yang keluar dari hujah-hujah mereka. Syekh Mukbil sudah mengeluarkan hujah yang kuat terhadap Ihya Uturas. Tetap Ali Halabi menganggap enggak, mereka tetap ahlu sunnah. Tapi yang salah adalah dia. Qala Aliul Halabi fi kitabih Manhajis Salafis Shalih, al-jarhu yahtaju ila adillatin wa asbabin mu'tabaratin muqni'ah. Nah, yang terakhir ini tambahan yang dia buat-buat. Enggak ada dalil dalam Quran wa Sunnah ada lafaz seperti ini. Masalah harus memuaskan. Baik, jarah, kritikan itu perlu kepada dalil, itu betul. Dan sebab-sebab yang terpandang, itu betul. Yang memuaskan. Nah, ini nggak mungkin. Berapa banyak mubtadi'ah yang nggak akan puas, walaupun kita mendatangkan hujah bahwasanya bahwasanya tauhid ada 3, nggak akan puas orang Asy'ariyah, walaupun dalilnya sangat jelas. Demikian pula faktor-faktor yang lain. Dalil yang berjumlah 2000 tentang ketinggian Allah di atas langit. Tetap mereka nggak puas itu. Baik, jadi dalilnya bukan masalah puas atau enggak puas yang penting, tapi hujahnya sesuai dengan thariqah yang disyariatkan atau tidak. Cukup sampai di situ. Baik. I'lam annal iqna'a laisa syaratan li sihhati iqamatil hujjah. Ketahuilah bahwasanya membuat orang lain puas itu bukan syarat tentang kesahihan penegakan hujjah. Faman wasalahul haqqu bi hujjatihi wa dalilihi wa fahima makna, barang siapa telah sampai kepada dia kebenaran dengan hujahnya dan dengan dalilnya, dan dia telah memahami maknanya, wa muradah, dia mengetahui, dia telah memahami apa yang diinginkan dari dalil tadi, faqad qamat alaihil hujjatu syar'iyyah, maka sungguh telah tegak hujjah syar'iyyah pada orang tersebut. Amal iqna famata yaqtani'u ahlul ahwa. Adapun masalah membuat puas, kapankah, bilakah para ahlul ahwa itu akan merasa puas li bayyinati ahlil haqqi walittiba, kepada bayinah-bayinah dari ahlul haq walittiba, hatta inna katsiran minal kufar arafu hujajal muslimin, sampai bahkan banyak orang-orang kafir mengetahui hujah-hujah kaum muslimin, walam yazalu ya'taqiduna annahum alal haq, tapi terus-menerus orang-orang kafir itu yakin mereka ini justru yang di atas kebenaran, wa annal muslimina humud dhalal wa annal muslimana humud dhullal, dan meyakini bahwasanya kaum muslimin ini orang-orang yang sesat. Baik, dalilnya kita baca besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu ya, tapi rasanya letih.